Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan atas Jepang di matchday terakhir fase grup D Piala Asia 2023. Bermain di Stadion Altumama, Rabu 24 Januari 2024, Timnas Indonesia sudah kebobolan oleh Jepang saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Gol pertama Jepang dicetak oleh Ayase Ueda lewat eksekusi penalti, menyusul pelanggaran yang dilakukan oleh Jordi Amat. Tertinggal 1-0, Timnas Indonesia mencoba untuk mengimbangi permainan Jepang. Namun sepanjang babak pertama, Timnas Indonesia kesulitan untuk mencari cara membongkar pertahanan lawan. Skuad Garuda tak bisa leluasa menguasai bola di lini tengah. Alhasil, upaya melakukan serangan lebih sering lewat umpan panjang ke depan. Meskipun tidak bisa menyerang di babak pertama, Timnas Indonesia bisa menahan Jepang untuk mencetak gol tambahan. Jepang hanya unggul 1-0 di babak pertama, meskipun berhasil menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Di babak kedua, Timnas Indonesia yang ingin mengejar ketertinggalan justru kembali kebobolan lewat gol kedua Ueda. Memanfaatkan umpan silang dari Ritsu Doan, Ueda yang tak terkawal dengan leluasa memasukkan bola ke gawang Hernando Ari. Tertinggal 2 gol, Timnas Indonesia masih berusaha keras untuk membongkar pertahanan Jepang. Shin Tae-yong lalu memasukkan Witan Sulaiman untuk meningkatkan serangan. Jepang juga tidak lantas berpuas diri. Mereka menurunkan Takumi Minamino dan Daizen Maeda secara bersamaan di menit ke-69. Pada menit ke-73, Egy Maulana Fikri terkapar di lapangan dan harus ditarik keluar setelah dilanggar Takumi Minamino. Sebagai pengganti Egy, Shin Tae-yong lalu menurunkan Elkan Bagot menjadi ujung tombak. Usaha ini belum bisa membuahkan hasil bagi Timnas Indonesia. Derita bagi Timnas Indonesia bertambah karena mereka kebobolan gol ketiga di menit ke-88. Gol ketiga Jepang dihasilkan dari gol bunuh diri Justin Hapner. Upaya Hapner memotong bola tendangan Ueda justru mengirim bola masuk ke gawang sendiri. Meski tertinggal 3-0, semangat juang Timnas Garuda masih terus membara. Gol yang ditunggu-tunggu Timnas Indonesia akhirnya lahir di menit injuri babak kedua. Berawal dari skema lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan, bola sempat disundul pemain Jepang namun mengarah ke kaki Sandy Walsh. Dengan ketenangannya, pemain Cafe Mechelen itu sukses menjebol gawang Zion Suzuki sekaligus mencetak gol debutnya untuk Timnas Indonesia. Meski pada akhirnya Timnas Indonesia tak mampu mengejar ketertinggalan, namun catatan 1 gol Sandy Walsh ke gawang Jepang telah membuktikan jika Timnas Indonesia merupakan tim yang bisa diperhitungkan. Terlebih lagi, gol tersebut juga telah membungkam mulut besar kiper Jepang Zion Suzuki tentang lemparan Pratama Arhan sebelum pertandingan. Kiper muda berusia 21 tahun itu memang menjadi pemain yang cukup disorot di Piala Asia tahun ini. Bukan karena penampilannya yang cemerlang, namun karena ia sering melakukan kesalahan. Tak ayal, ia pun sampai dijuluki Onana versi Asia. Meski telah kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan sebelumnya, Zion dengan sesumbar menganggap enteng lemparan jarak jauh Arhan yang menjadi salah satu senjata andalan Timnas Indonesia. Ia mengaku jika lemparan jarak jauh tersebut mirip dengan umpan silang, sehingga ia hanya perlu melakukan antisipasi yang sama pula. Lemparan jarak jauh mirip seperti umpan silang, maka jika saya bisa maju dan menangkap, saya tidak merasakan sebagai sebuah ancaman yang besar. Oleh karena itu saya ingin mencobanya sendiri. Namun yang terjadi, di saat timnya nyaris mendapatkan kemenangan sempurna tanpa kebobolan, Jepang justru kebobolan lewat skema lemparan ke dalam Pratama Arhan di akhir babak kedua. Sebagai tim favorit juara Piala Asia, Zion pun kecewa belum bisa meraih clean sheet di 3 pertandingan penyisian grup D. Sebagai seorang penjaga gawang, saya berusaha menjaga mentalitas saya dan bermain apapun yang terjadi. Pertandingan hari ini, meski dengan latar belakang yang berbeda, saya mencoba bermain dengan cara yang sama seperti biasanya. Saya kecewa kami kebobolan di akhir pertandingan. Tetapi hari ini kami bertekad untuk menang dan fokus pada hasil. Saya lega kami menang. Timnas Jepang tercatat sudah kebobolan 5 gol dari 3 pertandingan Piala Asia 2023. Sebelum menghadapi Indonesia, Zion Suzuki memungut bola masing-masing 2 kali saat menghadapi Vietnam dan Irak. Kini, dengan tambahan 3 poin, Jepang dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup D di bawah Irak. Sementara Timnas Indonesia finish di posisi ketiga dengan 3 poin dari 3 laga. Hasil ini membuat skuad arahan Shin Tae-yong harus menunggu hasil laga grup E dan grup F untuk menentukan nasib di Piala Asia 2023.